Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kita lanjut kabar mengenai isu pangkalan militer Rusia di Indonesia nih bos. Nah, jadi baru-baru ini Rusia telah memberikan responnya terkait isu permintaan akses pangkalan Rusia di Indonesia. Di mana intinya dari sumber utama yaitu media Australia abc.net yang berbahasa Indonesia, bisa kalian buka sendiri dan juga diwartakan kembali oleh Kompas. Pihak Rusia pun ternyata tidak mengkonfirmasi isu tersebut, bos. Namun tidak juga membantah isu tersebut. Jadi Moskow, Rusia untuk saat ini belum membenarkan apakah mereka benar-benar meminta akses pangkalan di Biak, Papua. Namun mereka tidak juga membantah isu laporan tersebut. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Mr. Sergei Tolchenov, yang mengatakan kepada media Australia ABC pada Rabu 16 April 2025 kemarin. Nah, jadi walaupun ia belum mengiyakan dan juga tidak membantah laporan tersebut, namun di lain sisi ia juga menekankan pentingnya kerjasama antar kedua angkatan udara Indonesia dan Rusia nih bos. Beliau katakan, interaksi antara angkatan bersenjata Rusia dan Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk kerjasama antar angkatan udara, ujarnya. Dan lanjut, kerjasama tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan kedua belah pihak dan tidak ditujukan terhadap negara ketiga manapun dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan di kawasan Asia Pasifik, ujar beliau. Jadi itu pernyataan beliau mengenai kerjasama antara Angkatan Udara Indonesia dan Rusia. Tapi dengan tidak menyebutkan secara spesifik kerjasama Angkatan Udara apa yang dimaksud antara Rusia dan Indonesia. Kemudian selanjutnya, Dubes Sergei Tolchenov ini pun juga langsung menyatakan bahwa tantangan stabilitas regional lebih mungkin datang dari Amerika Serikat katanya, yang memindahkan pasukan dan pesawat pengebomnya ke wilayah utara. Nah, jadi ke wilayah utara ini maksudnya adalah wilayah negara Filipina, bos. Karena ya sudah jelas, seperti yang kita ketahui dalam beberapa bulan kemarin, Amerika telah membawa rudal pertahanan jarak sedangnya ke Filipina lengkap dengan peluncur-peluncurnya, bos. Yaitu adalah rudal-rudal Typhoon untuk meningkatkan kesiapan militer Filipina. Di mana rudal Typhoon ini pun adalah sistem rudal jarak menengah yang dapat menembakkan rudal serbaguna hingga ribuan kilometer. Di mana ini tujuannya adalah memang untuk menangkal ambisi China di wilayah perairan Filipina, bos. Kemudian lanjut, Dubes Tolchenov juga mengatakan bahwa tantangan apapun bagi stabilitas regional lebih mungkin muncul dari pengerahan bergilir pasukan militer besar dari negara-negara ekstra regional di wilayah Australia, termasuk penyediaan lapangan penerbangan untuk pesawat pengebom strategis dan infrastruktur pelabuhan untuk kunjungan kapal selam bertenaga nuklir. Dan lanjut, Dubes Tolchenov katakan yang paling mengkhawatirkan adalah rencana pengerahan rudal jarak menengah Amerika di Australia yang sedang dibahas saat ini, bos. Yang katanya akan menempatkan negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia dalam jangkauannya, serta juga akuisisi kapal selam bertenaga nuklir oleh Angkatan Laut Kerajaan Australia di bawah kemitraan trilateral yaitu AUKUS. Australia, United Kingdom alias Inggris, dan juga United States alias Amerika, bos. Nah, itu doang tanggapan terbaru Rusia. Lantas bagaimanakah menurut opini admin mengenai hal ini? Oke, jadi dengan ini kita ketahui, bos, bahwa laporan permintaan akses bandara Rusia ke Indonesia itu masih sebatas isu alias rumor panas yang beredar. Intinya, informasi itu masih belum resmi dari pemerintah, bos. Dan jika ada pun mungkin masih hanya dalam tahap perbincangan dan belum diterima Indonesia. Bahkan Dubes Rusia di sini pun juga belum dapat membenarkan laporan tersebut, seperti yang dikatakan Dubes Sergei Tolchenov tadi. Bahkan Kemhan RI kemarin juga sudah dengan jelas membantah laporan media asing tersebut, bos. Di mana Kemhan RI katakan laporan tersebut adalah tidak benar. Sementara itu pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Roliansyah Roy, juga mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia, ujar Bapak Roliansyah.
Nah, kemudian terkait AUKUS nih. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia kemarin memang menentang kehadiran AUKUS. Di mana AUKUS ini dibentuk karena Australia ingin mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir. Dan kedepannya juga untuk menangkal pengaruh dan klaim China yang semakin besar di kawasan. Nah, mengapa Indonesia menentang kehadiran AUKUS? Dalam konteks ini, Indonesia pun menolak kehadiran kapal selam nuklir AUKUS, bos. Karena Indonesia menganggap hal ini akan berpotensi memicu ketidakstabilan geopolitik yang semakin kuat di kawasan regional alias ASEAN. Terbukti, kini China dan Rusia menganggap ini adalah sebuah masalah, bos. Dan hal ini pun akhirnya bisa menambah ketegangan antara geng China, Rusia, dan juga AUKUS. Dan inilah yang tidak diinginkan Indonesia. Indonesia tidak mau muncul masalah baru. Udahlah ambisi China di LCS masih menggebu-gebu, kini muncul pula masalah baru ya kan? Dan walaupun tidak melibatkan Indonesia secara langsung, tapi jika AUKUS dan China bentrok, maka kita, negara Indonesia dan ASEAN yang notabene wilayahnya tepat berada di antara Australia dan AUKUS bakal menjadi zona merah, bos. Dimana jika ada operasi militer antara AUKUS melawan Tiongkok, maka pastinya mereka bakal melewati wilayah kita, Indonesia. Dan itu tidak dipungkiri, bos. Entah itu kapal selam, entah itu kapal perang, atau bahkan rudal-rudal balistik. Alhasil dengan ini wilayah kita pun bisa menjadi terganggu. Belum lagi mengingat wilayah ASEAN merupakan jalur perdagangan strategis, maka hal ini pun pastinya dapat membuat jalur tersebut macet. Karena bisa saja kapal-kapal dagang merasa terancam dan ujung-ujungnya kita juga yang pusing, bos. Dan memang jika mau dihubungkan mengapa ada rumor Rusia mau menempatkan pesawat pengebomnya di Papua, besar kemungkinan itu adalah demi menangkal pengaruh AUKUS yang di masa depan mungkin bakal menjadi lebih kuat sehingga dapat menghambat pengaruh China di LCS. Karena kalian tahu sohibnya China ya Rusia dan sohibnya Australia ya Amerika, bos. Serta ratunya Australia yaitu Inggris. Nah, jadi negara-negara yang bermasalah ya itu mereka, bos. Dua kekuatan besar ini. Dan itulah alasan mengapa admin sebenarnya juga menolak jika wilayah kita dijadikan salah satu tempat persinggahan atau pendaratan pesawat militer asing dalam konteks untuk melakukan operasi militer. Seperti contohnya operasi pengintaian, patroli, atau bahkan operasi penyerangan. Jadi admin nggak mau kita Indonesia dianggap join ke dalam salah satu pihak dalam arena peperangan China-Rusia melawan Australia-Amerika di kawasan ASEAN, bos. Karena kalau kita dianggap masuk, maka kita Indonesia lah yang bakal menjadi benteng utama alias perpanjangan tangan mereka semua. Kita pasti bakal kena hantam duluan. Dan ujung-ujungnya ya seperti Ukraina, habis dihantam Rusia karena dianggap bakal menjadi pagarnya NATO, perpanjangan tangannya NATO. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.